Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Akbar dengan NIM 0520332215 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2-nya untuk pemrograman untuk mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu yang mana tugasnya itu kita disuruh membuat halaman website. Untuk tugasnya itu kita disuruh buat halaman stok bahan ajaran, yaitu dengan menu, kode mata kuliah atau mata kuliah, lalu kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar atau kuantiti, jumlah stok safety atau bahan ajar, status dan catatan PNL. Di sini setelah saya buat untuk modenya, yang pertama kita buat untuk halaman websitenya, yang di paling pertama itu halaman indeksnya. Jadi untuk halaman indeks ini, untuk halaman pertamanya itu di sini saya jelaskan untuk indeks. Di sini ada keterangan sistem pemesanan bahan ajaran universitas terbuka, lalu ada kata-kata selamat datang di aplikasi pemesanan distribusi bahan ajaran PT. Dan di sini ada beberapa pilihan. Untuk di bawahnya keterangan ada stok bahan ajar, terus tracking DO, lalu kita cek untuk halaman indeksnya. Nah, untuk tampilan utamanya itu fitur aplikasinya sesuai yang kita buat di sini. Di sini keterangan fitur aplikasinya: stok bahan ajaran, melihat, mengelola, dan memfilter stok bahan ajar. Untuk tracking DO-nya, melacak status pengiriman dan menambah DO baru. Di sini kita ada 3 menu, yaitu beranda, stok bahan ajaran, dan tracking DO. Untuk stok bahan ajarannya itu di sini ada beberapa mata kuliah yang sudah dikasih dari tutornya, yaitu untuk bahan stoknya yaitu ada mata kuliah penata manajemen, antar akuntansi, biologi umum, dasar sosiologi. Lalu di sini ada simulasi status DO-nya. Dan di sini untuk stok bahan ajarannya yang mana telah kita buat untuk filter dan sortir dari UT masing-masing UT daerah, atau kita bisa mengecek semua dari daerah tersebut. Yaitu kita coba contoh, misalkan kita mau melihat stoknya UT Jakarta, yaitu UT Jakarta dengan nomor rak 4. Ini stoknya tahun menipis. Apabila kita berubah untuk stoknya, itu bisa kita klik edit. Untuk penambahan stok dengan mata kuliah pengantar akuntansi dalam kategori MK wajib UT Jakarta, Lokasi rak. Untuk jumlah stok itu apabila kita mau tambahkan bisa menjadi contoh 20. Untuk safety stoknya kita biarkan di 15. Untuk catatan ini karena untuk database bahan ajarannya di sini keterangannya sudah tertulis untuk catatan HTML-nya.
Lalu apabila kita sudah menambahkan stok, dia di sini statusnya akan berubah menjadi aman. Apabila kita ingin menambahkan stok juga bisa. Contoh misalkan kita menambahkan untuk mata kuliah, kita ambil untuk mata kuliah dari sini. Contoh misalkan kita menambahkan mata kuliah algoritma, dengan pada mata kuliah, karena mata kuliah algoritma dan pemrograman ini adalah praktikum, berarti untuk kategori mata kuliahnya kita pilihnya praktikum. Nah, untuk lokasi UT daerahnya, contoh kita tambahkan ke UT Denpasar. Dan lokasi raknya itu bisa kita buat menjadi R201, R2B01. Nah, untuk harganya itu misalkan 85.000, untuk jumlah stoknya kita ambil 20. Untuk safety stoknya kita taruh 10. Untuk catatannya kita tambahkan mata kuliah baru, dan lalu kita klik tambahkan. Nah, kita cek apakah ada di filter dan sortirnya di Denpasar. Nah, di sini sudah masuk untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman kategori praktikum UT Denpasar, lokasi raknya R2B01, harganya 85.000, stoknya 20, safety-nya 10, status aman, catatan mata kuliah baru. Dan untuk stoknya itu, lalu kita ke bagian tracking, yang dimana saya telah membuat di sini untuk tracking delivery ordernya atau DO. Tambahkan DO, lalu nama, ekspedisi, paket bahan ajaran. Untuk tracking delivery ordernya atau DO itu kita bisa buat untuk beberapa item. Pertama kita disuruh misalkan kita input delivery order baru, nomor DO, terus tahun perjalanan, contoh misalkan dimulai dari DO 2025 001 untuk awal sampai seterusnya, dia akan otomatis dan berkelanjutan nomor DO-nya, terus nama, address name, nama, terus atau pemilihan ekspedisi, dia mau menggunakan yang jenis reguler atau express. Terus untuk di website sederhananya untuk DO-nya itu tracking delivery ordernya itu pertama di sini sudah ada nomor DO
dari yang sebelumnya dia berlanjut. Contoh misalkan kita buat DO baru, yaitu kita masukkan yang dulu, terus nama, lalu ekspedisinya dia mau pakai yang reguler atau yang express, untuk kita menggunakan express, lalu kita pilih paketnya. Di sini dia akan tertulis di sini untuk pakai PT02 itu ada mata kuliah biologi dan harga paketnya jadi 140. Dan di sini dia masuk untuk riwayat perjalanannya, dan DO selanjutnya itu akan berubah terus untuk namanya. Lalu di sini juga ada di Visual Studio Code-nya kita menggunakan tambah DO untuk penambahan atau pembuatan DO baru, menginput nomor DO yang akan otomatis berlanjut apabila kita tambahkan DO selanjutnya atau mendaftarkan DO baru, terus penginputan NIM, nama, terus pemilihan ekspedisi, paket bahan ejaran, lalu nanti dia detail paketnya, ada keterangannya, detail paket, kode isi paket, harga, terus tanggal pengirimannya, total harga, dan simpan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang-kurang pembahasan yang kurang jelas. Mohon dimaklumkan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.